Shalom keluarga damai. Samas pagi ini akan mengulas tentang menangkap momentum hidup dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Namun sebelumnya mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau memberkati dan menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Sertai kami untuk mengerti makna firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, kira-kira keputusan apakah yang akan Anda ambil jika kita suatu saat mendapatkan suatu tawaran yang besar dan memberikan perubahan yang signifikan bagi hidup kita? Pasti kita akan mempertimbangkan apakah boleh memikirkannya dulu beberapa waktu, atau apakah ada tawaran ulang jika kita menundanya saat ini. Atau apakah hal ini akan membawa keuntungan atau sebaliknya malah merugikan kita? Siap atau tidak, tawaran atau ajakan seperti itu akan datang setiap saat. Kadangkala tawaran itu sangat cepat berlalu sebelum kita selesai mempertimbangkannya. Kadangkala tawaran itu tidak memberikan jaminan perhitungan benefit yang jelas. Maka berlakunya juga masanya sangat singkat dan ternyata tidak berulang kembali. Kalau tidak kita ambil, kita menyesal. Namun sebaliknya kalau kita ambil, kita tidak tahu, tidak ada jaminan apapun. Itulah yang disebut momentum, kata yang dapat diartikan sebagai saat yang tepat atau masa yang pendek atau period of opportunity, sebuah kesempatan yang dibatasi waktunya yang mungkin tidak akan berulang. Warga damai di dalam Tuhan, momentum hidup seringkali membawa perubahan yang dramatis. Momentum ini bisa datang dalam bentuk yang baik maupun dalam bentuk yang menyakitkan. Sebagai contoh, momentum pernikahan akan membawa kebahagiaan bagi pasangan baru yang membentuk keluarga itu. Namun kadangkala momentum ini datang membawa kesedihan ataupun ketakutan, misalnya saat kita mengetahui penyakit yang membutuhkan perawatan yang mahal atau mengancam jiwa. Namun momentum positif maupun negatif itu dapat membawa kebaikan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Momentum negatif sekalipun dapat membawa sikap hidup kita menjadi berserah kepada Tuhan. Kita akan diingatkan kembali bahwa hidup kita adalah ciptaan dan anugerah dari Tuhan. Sehingga dalam kesedihan dan ketakutan hidup, kita bisa terus mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah dan bersyukur atas kebaikan Tuhan sebelumnya yang pernah kita rasakan dulu. Yang lebih baik lagi jika momentum itu membawa pertobatan dari cara hidup kita yang salah ke dalam hidup kita yang benar. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, melalui momentum atau peristiwa besar yang terjadi dalam hidup kita. Namun apakah kita ingin untuk diubah Tuhan melalui momentum hidup yang menyakitkan? Jemaat damai yang terkasih, marilah kita lihat beberapa ayat Alkitab yang menceritakan tentang tawaran dari Tuhan sebagai momentum kehidupan tokoh-tokoh Alkitab dan bangsa Israel di zaman itu. Tawaran itu lebih tepat diartikan sebagai perintah Tuhan yang disertai janji Tuhan demi kebaikan hidupnya beserta seluruh keturunan dan bangsanya. Tuhan hanya menginginkan perintahnya diikuti dengan cepat dan sepenuh hati. Mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada perintah Tuhan yang disertai janji kepada Abram yang membawa bangsanya untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang belum pernah dia ketahui atau dia kunjungi. Marilah kita lihat apakah yang dilakukan oleh Abram setelah mendengar firman itu. Kejadian 12 ayat 4 mengatakan bahwa lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Terlihat Abram tanpa bertanya melaksanakan segala perintah persis seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Abram mengajak seluruh keluarganya, membawa serta orang-orang dan harta yang dipunyainya, berangkat menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Abraham melakukan segala yang diperintahkan dalam firman Tuhan dengan segera, tanpa ragu. Dia taat karena dia memiliki iman kepada Tuhannya. Dan dia tidak takut hambatan atau kesulitan apa yang dihadapinya. Karena ada janji Tuhan yang menyertai dia, maka bertindaklah dia sesuai imannya. Marilah kita belajar tentang bagaimana Abram menangkap momentum hidup saat itu. Abram menghadapi sebuah momentum atas janji Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar dan diberkati di tanah perjanjian. Jika dia mengikuti firman Tuhan. Tawaran itu begitu besar dan menarik, apalagi disampaikan melalui firman-Nya. Di suatu sisi, sebagai manusia, wajar jika saat itu mungkin Abram membuat banyak pertimbangan dan memikirkan banyak pertanyaan karena ketidakpastian dari perintah atau janji Tuhan itu. Pilihan lainnya adalah Abram langsung melaksanakan firman Tuhan tanpa banyak bertanya. Just do it. Dan Abram bertindak seperti yang pilihan kedua, yaitu pergi untuk menaati firman Tuhan. Jemaat damai, Abram menjalani pilihan itu karena hidupnya yang benar, dekat dengan Tuhan, dan memiliki iman untuk berjalan sesuai firman Tuhan. Abram menyerahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan. Abram mempercayakan penuh hidupnya, dilindungi oleh Tuhan sepanjang perjalanan panjang yang dia jalani secara berpuluh-puluh tahun. Abram memiliki iman dan janji Tuhan yang pasti digenapi. Bahkan sampai akhir hidupnya, Abram tidak menjejakkan kaki di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Namun Abram tetap beriman sampai akhir hidupnya. Oleh karenanya, saudara-saudara, di dalam Kristus, marilah kita belajar dari Abram dalam menangkap momentum hidup kita. Melalui iman dan sikap berserah kepada Allah akan membuat kita bisa menangkap momentum itu dan membawa kebaikan bagi hidup kita sesuai dengan janji Allah seperti dalam firman Tuhan. Kita menjadi lebih peka dan dengan cepat bisa tahu momentum apa yang harus kita ambil saat itu sebelum kita terlambat. Ketika kita bisa menangkap dengan tepat, maka hidup kita akan diubahkan menjadi lebih dekat dengan Tuhan, bahkan membawa ke dalam pertobatan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk lebih dekat kepadamu supaya kami lebih peka pada perintah-perintah-Mu. Mampukan kami untuk menangkap momentum hidup sesuai dengan yang Kau mau. Supaya kami mengalami perubahan hidup dan pertobatan menuju kesempurnaan hidup dalam Kristus. Bimbing kami ya Tuhan sepanjang kami menjalani hari-hari baru dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dalam iman dan sikap berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.